Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi hidup manusia dengan syahwat, atau yang lazim kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, sehingga terus-menerus terjadi perkembangan dalam sejarah peradaban. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang ke puncak kejayaan, tetapi hawa nafsu juga dapat menenggelamkan manusia ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan manusia. Tanpa hawa nafsu, sama saja dengan orang yang tidak berhias. Hidupnya monoton, kering, tidak punya daya gerak. Namun karena hawa nafsu itu perhiasan, maka ada dua catatan penting. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Kedua, di mana perhiasan itu kita kenakan? Kalau seseorang berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana panjang, jas, datai, lengkap dengan minyak wangi. Tetapi itu dilakukan ketika ia hendak masuk ke WC, maka ia sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Sebaliknya, kalau jam tangan dipakai di kaki, kopiah dipasang di lutut, sepatu dipasang di jidat, maka jelas ia memakai perhiasan tidak pada tempatnya. Begitu juga dengan hawa nafsu. Kapan ia boleh dituruti, di mana ia boleh disalurkan, semua itu harus diatur oleh agama. Karena tanpa agama, hawa nafsu hanya akan menjerumuskan manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberi contoh dalam ayat tadi. Nafsu pertama yang disebut adalah kepada wanita. Nafsu ini bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi bisa juga menjadi sumber bencana. Banyak orang jatuh karena wanita. Tidak sedikit pemimpin hancur karena wanita. Tetapi ada pula yang berhasil karena nafsu itu dikelola dengan baik sesuai aturan Allah. Nafsu berikutnya adalah kepada anak. Anak bisa menjadi penyejuk hati orang tua, tetapi juga bisa menjadi fitnah dan cobaan. Maka kalau anak dibimbing dengan baik sesuai tuntunan agama, maka ia menjadi perhiasan. Tetapi kalau tidak, anak justru bisa menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri. Demikian pula harta benda. Harta yang banyak bisa menjadi sumber kebaikan kalau digunakan untuk kebaikan. Tetapi harta yang sama bisa menjerumuskan manusia kalau digunakan untuk kemaksiatan. Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya semua nafsu itu hanya sementara. Kalau kita mampu mengelolanya dengan benar, maka kita akan mendapat balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, karena itu, Islam datang bukan untuk mematikan nafsu, melainkan untuk mengendalikannya. Islam bukan agama yang menolak dunia, tapi agama yang menata dunia supaya manusia selamat di akhirat. Ada orang salah faham, mengira menjadi orang Islam itu harus meninggalkan dunia. Padahal tidak.
Dunia tetap harus dikelola, dinikmati, tapi dengan aturan Allah. Itulah keseimbangan. Kalau dunia dikejar habis-habisan tanpa aturan, kita rugi. Tapi kalau dunia ditinggalkan sama sekali, kita juga rugi. Karena itu Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam urusan dunianya dan paling baik dalam urusan akhiratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan hawa nafsu ini sesuai dengan fungsinya sebagai perhiasan hidup. Pakai pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan sesuai aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita lakukan, insya Allah, nafsu akan menjadi jalan menuju kebahagiaan, bukan sebaliknya menjadi jalan menuju kehancuran. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu, membimbing keluarga kita dengan benar, dan menjadikan harta benda kita sebagai jalan untuk meraih ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.